Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Baik. kami dari kelompok satu dengan judul PPT Kereta Maglev dan kami akan menjelaskan apa itu kereta maglev. Pertama-tama perkenalkan diri saya sendiri sebagai kelompok satu, anggota kelompok satu, Afla Yudo Prasetyo. Selanjutnya ada Mas L. Perkenalkan Oh diri. ya, baik. Perkenalkan nama saya Iqbal Fikri Fausta dengan NIM belakang 083. Saya Bio, NIM belakang saya 102. Saya Faris Zaki Alfarizi dengan NIM belakang 87. Saya Nagia Kiano Marici dengan NIM belakang 96. Saya Bintang Mahardika Wibawa dengan NIM belakang 90. Di sini saya akan menjelaskan prinsip kereta maglev. Kereta kereta maglev adalah kereta magnet superkonduktor. Di dinding jalur ada koil logam bentuk figur 8, nul flux. Saat kereta melintas, medan magnet induksi arus di koil timbul gaya angkat dan kendali. Dorongannya dari linear sinkronus motor atau LSM. Koil propulsion di jalur diberi arus 3 pas bergantian. Dan di sini ada bahan utama dan fungsinya. Yang pertama itu bahannya ada kumparan superkonduktor atau yang bahan biasa dipakai itu NBTI yang bisa disebut niobium titanium. Dia disimpan dalam krisostat dan dibuat superkonduktor dengan helium cair rata-rata 4,2 Kelvin sampai minus 269 derajat Celcius menjadi arus bisa mengalir permanen yang membentuk magnet sangat kuat dipakai untuk levitasi dan stabilitas. Yang kedua ada coil levitasi dan kendali atau Guthrie. Coil ini tuh logam non superkonduktor. Dia disusun figur figur 8 dan cross connected di dinding kiri kanan jalur menjadi hasil gaya angkat 10 cm dan menjaga kereta tetap di tengah dan dipakai untuk levitasi dan pandu lateral. Yang terakhir ada coil propulsi. Kumparan LSM yang disuplai dari gardu menjadi polaritas N atau S sepanjang jalur untuk menarik atau menolak magnet di kereta. Dan dia dipakai untuk gerak maju mundurnya kereta ini. Bahan-bahan. Yang itu ada EMS. Itu pembanding teknologi. Pertama bahan elektromagnet konvensional yaitu inti baja ditambah kumparan tembaga. Yang di kereta menarik rel baja dari bawah atau boot suspensi atraktif. Sedangkan stator LSM sepanjang jalur memberi dorongan. Eh, Perlu kontrol aktif cerah udara. Contohnya itu, contoh komersialnya itu Shanghai Maglev. Sistem. Sistem suspensi elektrodinamik EDS menggunakan elektromagnet kuat pada kereta dan kumparan di rel. Saat kereta bergerak, kumparan induksi menciptakan medan magnet yang mendorong kereta ke atas dan menjauhi rel. Sistem suspensi elektromagnetik EMS menggunakan elektromagnet di bawah kereta yang menarik rel ferromagnetik di bawahnya secara konstan. Membutuhkan sistem umpan balik canggih untuk menjaga jarak yang konsisten. Kelebihan dan kekurangan. Satu kelebihan, kecepatan tinggi. Karena tidak ada gesekan roda, kereta dapat mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan kereta konvensional. Operasional yang lebih senang. Tidak adanya kontak antara fisik kereta dan rel membuat yang dihasilkan jauh lebih sedikit. Biaya operasional dan perawatan lebih rendah. Tidak ada bagian yang bergerak secara mekanis sehingga mengurangi biaya perawatan. Lalu ramah lingkungan, menggunakan listrik sehingga bebas emisi dari mesin pembakaran. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya yaitu kedua teknik ini dapat terlepas dari kelemahan pada EMS. Jarak antar kereta dengan rel harus secara konsisten dicek dan dikoreksi. Hal ini harus dilakukan sebab medan magnet secara natural tidak stabil. Selanjutnya, lain halnya pada EDS. Kuatnya medan magnet membuat kereta menjadi tidak aman untuk benda yang berhubungan dengan magnet seperti kartu kredit, sehingga mengharuskan kereta menggunakan perlindungan medan magnet. Ya, di sini itu ada sejarah catatan lah top speed keretanya dari 1971 sampai 2003.
Ini tuh 2003 tuh udah max terakhir di uji coba. Dia terbukti kereta paling tercepat lah di sejarahnya. Yang terakhir ada kesimpulan, EDS unggul untuk kecepatan sangat tinggi dan gap besar. Tapi menurut Cryogenik, IMS unggul untuk operasi praktis dari 0 km per jam dan simplicity kendaraan. Namun menuntut presisi celah di jalur. Dan tidak ada yang absolut lebih bagus IDS atau IMS. Semua tergantung koridor jauh atau dekat. Masih sekian dari kelompok kami membahas tentang kereta maglev. Selanjutnya kita membawa salah satu tamu undangan yang akan bertanya, Azril. Silakan Azril. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kelompok ini. Itu kan tadi dijelaskan ada bahan EMS ya, Mas. Itu saya mau tanya itu bagaimana interaksi antara inti baja dan kumparan tembaga pada sistem EMS dapat menghasilkan gaya suspensi atraktif serta mengapa sistem ini membutuhkan kontrol aktif terhadap celah udara. Jadi bagaimana interaksi inti baja dan kumparan tembaga menghasilkan gaya suspensi atraktif pada sistem EMS seperti pada maglev tipe German Transrapid yang tadi ditunjukkan sama Mas Bio. Kumparan tembaga dialiri arus menghasilkan medan magnet. Ketika kumparan koil dialiri arus listrik, ia menghasilkan medan magnet B. Besarnya medan magnet berbanding lurus dengan arus T. Jadi mekanisme gayanya arus pada kumparan medan magnet, inti baja arus pada kumparan, terus ke medan magnet, terus inti baja termagnetisasi, terus gaya tarik atraktif gitu Mas. Mekanisme gayanya. Berarti kayak saling salur menyalur ya, Mas? Ya, Ya. nih. Oh iya, Mas. Terima kasih. Oke. Oke, segitu dari kelompok kami tentang kereta maglev. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.